Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siani Mentari selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran serta teman-teman yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil proyek anggaran komprehensif UMKM PIA 2 Putri yang telah kami lakukan. Langsung saja kepada gambaran umum UMKM. Selanjutnya ada gambaran umum UMKM PIA 2 Putri. Profil UMKM PIA 2 Putri, di sini nama usahanya yaitu PIA 2 Putri dan tahun berdirinya yaitu pada 2014. Jenis usaha yaitu makanan dengan produksi PIA kacang hijau. Lokasi usaha ini berada di Jalan Pisang Candi Barat, nomor 48, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Nah, pendirinya sendiri yaitu Ibu Liati bersama keluarganya. Dan target konsumen dari PIA 2 Putri ini ada warga Malang, pembeli dari luar kota, dan ada pada acara besar seperti hajatan, rapat, ataupun seminar. Untuk wilayah pemasarannya sendiri yaitu pada kota Malang dan sekitarnya, dan juga pengiriman luar kota dengan via ekspedisi. Dan sistem penjualannya ada dengan offline dan online. Offline-nya yaitu seperti biasa penjualan langsung, dan online menggunakan via WhatsApp, Instagram, dan e-commerce. Struktur organisasinya sendiri yaitu pemilik usaha yaitu Ibu Liati sebagai pendirinya dan mempunyai 4 karyawan untuk pada bidang produksi dan juga pada packing. Baik, berikutnya yaitu terkait proses produksi. Untuk tahapan produksi secara umum, yaitu yang pertama adalah mempersiapkan bahan, kemudian pembuatan isian, kemudian pembuatan kulit lumpia, dan pembentukan pia, kemudian dilanjutkan proses pemanggangan, dan terakhir yaitu pendinginan dan juga pengemasan. Untuk mesin dan peralatan produksi yang digunakan sendiri, yaitu terdiri dari oven, mixer, wadah pengaduk manual, timbangan bahan, meja kerja, dan juga loyang. Sedangkan untuk bahan baku dan bahan penolong, untuk yang bahan baku terdiri dari kacang hijau, gula, tepung terigu, minyak goreng, kuning telur. Dan untuk bahan penolongnya terdiri dari garam, plastik atau kemasan kotak, label produk, dan juga kardus pengiriman. Selanjutnya untuk penyusunan anggaran UMKM. Langsung saja kepada rencana penjualan. Di sini kita melihat di tabel ada data penjualan selama 4 tahun, yaitu pada tahun 2021, 2022, hingga 2024. Kemudian di sebelahnya juga ada tabel rincian produk dan harga dari produk PIA sendiri. Ada mini, sedang, dan juga jumbo dengan harga 9.000, 11.000, dan juga 13.000. Selanjutnya di sini untuk rencana penjualan pada metode peramalan. Untuk meramalkan penjualan tahun 2025 ini, kami menggunakan metode least square atau garis tren linier. Dengan rumus tren penjualan yang diperoleh adalah Y aksen sama dengan 7.606,25 ditambah 573,55X, di mana X adalah urutan waktu dari negatif 7 hingga 8, mewakili masing-masing triwulan. Setelah itu kita menghitung indeks musim menggunakan metode ratio to trend. Di sini dari perhitungan rasio terhadap tren, kita mendapatkan indeks musiman rata-rata per triwulan, yaitu bisa dilihat pada tabel sebelah kiri. Untuk selanjutnya adalah tabel forecast penjualan, yang mana berdasarkan rumus tren dan indeks musiman tadi, maka forecast volume penjualan tahun 2025, yaitu pada triwulan 1 diperoleh 12.420 unit, triwulan 2 15.989 unit, triwulan 3 12.872 unit, dan triwulan 4 13.135 unit. Sehingga totalnya mencapai 54.416 unit, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kemudian juga di sini ada perhitungan distribusi penjualan, di mana penjualan produk UMKM PIA 2 Putri ini terbagi menjadi 2, yaitu di dalam kota dan juga di luar kota. Untuk di luar kota, perbandingannya ada 85% dan di dalam kota 15%. Untuk perbandingan tiap jenis produknya sendiri, 50% untuk PIA mini, 30% untuk PIA sedang, dan 20% untuk PIA jumbo. Nah, pembagian ini menjadi dasar perhitungan distribusi dan anggaran penjualan. Selanjutnya di sini anggaran penjualannya kita peroleh
untuk total pendapatan yang ditargetkan adalah sebesar 564.895.000, yang mana terdiri dari penjualan luar kota senilai 480.020.022.000 dan juga penjualan dalam kota 84.873.000. Angka ini didapat dari mengalihkan volume penjualan per produk dengan harga jual masing-masing. Selanjutnya di sini ada rencana produksi. Untuk rencana produksi anggaran PIA ini menggunakan pola produksi stabil, di mana produksi tiap tahunnya adalah sama. Dasar penyusunan perhitungan produksi ini sendiri, yang pertama melalui proyeksi penjualan tahun 2025, yang kedua persediaan awal dan target persediaan akhir, yang ketiga tingkat asumsi perputaran persediaan yang ideal. Untuk produksi PIA Mini ini, jumlah produksi tiap triwulan ditetapkan secara stabil sebesar 7.569 unit. Mohon maaf, 7.569 unit. Untuk produksi PIA sedang, 4.601 unit. Untuk produksi PIA Jumbo, produksi tiap triwulannya adalah 3.098 unit secara stabil tiap triwulan. Jika digambarkan melalui grafik, maka ketiga jenis produk ini diproduksi dalam jumlah yang sama tiap triwulan. Selanjutnya adalah rencana bahan mentah, akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya ke rencana bahan mentah, kebutuhan, dan harga bahan mentah. Nah, pertama di sini kita menjadi dengan perhitungan SURE. Dengan data awal membutuhkan bahan sebagai berikut untuk menghasilkan 400 kotak PIA Mini. Dengan perhitungan, tepung yang awalnya membutuhkan 50 kg dibagi dengan 400 kotak ditemukan dengan SURE 0,1250 kg, kacang hijau 0,050 kg, gula sekian, dan kuning telur sekian, dengan harga bahan per kilonya yaitu tepung 10.000, kacang hijau 25.000, gula 17.000, kuning telur 26.000, dan minyak 19.000 per liter. Begitu juga perhitungan SURE pada PIA sedang dan PIA jumbo. Selanjutnya, anggaran kebutuhan bahan mentah. Yang pertama, anggaran kebutuhan PIA Mini yang dibutuhkan yaitu 7.569 kotak per triwulannya dengan SURE dari perhitungan sebelumnya. Untuk total satu tahun tepung yaitu 3.784,52 kg, untuk kacang hijau 1.513,80 kg, untuk gula 1.513,80 kg, untuk minyak goreng yaitu 3.027,60 liter, dan kuning telur yaitu 227,08 kg, yaitu total 1 tahun. Nah, begitu juga pada anggaran kebutuhan PIA sedang yang membutuhkan 4.601 kotak per triwulannya dengan SURE pada perhitungan sebelumnya dengan total 1 tahun tepung sekian yang bisa dilihat pada tabel sebelah kanan sendiri. Lalu selanjutnya pada anggaran kebutuhan PIA jumbo yaitu membutuhkan 3.098 kotak per triwulannya dengan SURE yang telah ditentukan pada perhitungan sebelumnya juga dengan total bahan baku tepung, kacang hijau, gula, minyak goreng, dan kuning telur total 1 tahun yang bisa dilihat pada tabel sebelah kanan sendiri. Selanjutnya ke rencana produksi anggaran pemilihan bahan mentah berdasarkan tiap jenis bahan mentah. Nah, yang pertama anggaran pemilihan bahan mentah tepung terigu. Nah, untuk jumlah kebutuhan per triwulannya di sini itu sama, yaitu dari perhitungan sebelumnya yaitu 2.310,18 dengan persediaan akhir dan persediaan awal itu adalah sama, menyamakan persediaan awal dan akhir, menjaga konsistensi data per triwulan, dan menghindari fluktuasi pembelian yang tidak perlu. Jika awal dan akhir sama, maka hasilnya hanya tergantung kebutuhan aktual. Di mana pada tepung terigu, persediaan akhirnya diasumsikan yaitu 50,00
dan tersedia itu didapat dari jumlah kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir dengan persediaan awal yang telah menggunakan asumsi tadi. Nah, untuk pembelian untuk unit beli per kilonya yaitu ditemukan 2.310,18. Untuk harga per unitnya tepung terigu yaitu 10.000 dengan jumlah total 23.101,800. Begitu juga pada pembelian bahan mentah, kacang hijau, minyak, gula, dan kuning telur. Selanjutnya, pada anggaran pembelian bahan mentah berdasarkan tiap jenis pia. Nah, ada 3 produksi pia, yaitu yang pertama pia mini, sedang, dan jumbo. Nah, di sini kita mengalihkan jumlah kebutuhan dengan harga satuan. Dengan total pada pia mini yaitu 164.893.280 dan pada produksi pia sedang totalnya yaitu 125.261.840 dan pada anggaran pembelian untuk produksi pia jumbo totalnya yaitu 112.401.920. Di sini kita ke rencana tenaga kerja langsung dengan ada 2 kegiatan yaitu pada produksi dan packing. Dengan total produksi per triwulannya yaitu 15.268 kotak. Satu mesinnya menghasilkan 30 kotak dalam 2,5 jam dengan JKL produksi per unitnya yaitu 0,0833 jam. Untuk waktu packing yaitu 5 menit per kotak dan JKL per unitnya yaitu 0,0833 jam. Untuk total JKL per unit yaitu 0,1666 jam. Untuk gaji 3 orang per hari yaitu 300.000 diasumsikan 1 hari kerja yaitu 8 jam dengan upah per jam yaitu 12.500 dengan distribusi gaji yaitu 85% untuk produksi dan 15%-nya untuk packing. Untuk rencana tenaga kerja langsung, di sini ada anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut jenis pia. Nah, untuk jenis pia kecil, yaitu dari jumlah produksi 7.569 kotak dengan proporsi 49,56%, yaitu membutuhkan biaya tenaga kerja 7.879.551. Pada pia sedang, membutuhkan biaya tenaga kerja yaitu 4.792.561. Pada pia jumbo membutuhkan biaya tenaga kerja 3.225.638 dengan total keseluruhan biaya tenaga kerja pada pia kecil, sedang, dan jumbo yaitu 15.897.750. Untuk anggaran pemakaian tenaga kerja langsung, yaitu produksi unitnya ditemukan dari jumlah produksi pada pia kecil, sedang, jumbo ditotalkan yaitu hasilnya 15.268 dengan DMH per unit pada departemen produksi yaitu 0,0833 jam per kotak dengan total DMH per tahunnya pada 1 tahun yaitu 4.324,20 dan pada departemen packing total DLH per unitnya sama yaitu 0,0833 jam per kotak dengan total DLH 1 tahunnya yaitu 3.536 dan anggaran biaya tenaga kerja langsung dengan di departemen produksi dengan total DMH yaitu 1.081,05 dikali dengan upah per DMH yaitu 12.500 yaitu total biayanya 13.513.134 dengan total 1 tahunnya yaitu 54.052.537 pada departemen packing dengan total DMH-nya 190,77 dengan dikalikan dengan upah per DMH-nya yaitu 12.500 dan total biayanya yaitu hasilnya 2.384.671 dengan total biaya untuk 1 tahunnya ditemukan yaitu 63.591.220. Baik, selanjutnya yaitu terkait rencana BOP. Nah, di tabel sebelah kiri terdapat biaya depresiasi untuk bangunan, mesin, dan juga alat-alat yang dihitung per tahun. Untuk mesin-mesinnya sendiri yang terdepresiasi terdiri dari bangunan, mesin pengadon ada 2 yaitu pengadon A dan B, kemudian oven dan alat pres plastik. Untuk
pada departemen produksi terdapat 3 mesin yang didepresiasi, yaitu mesin pengadon, 2 mesin pengadon, dan juga 1 oven. Untuk pada departemen packing, ada 1 alat yang didepresiasi, yaitu alat pres plastik. Untuk harga perolehan dapat dilihat pada tabel tersebut, dan jumlahnya juga dapat dilihat. Kemudian, depresiasi per tahunnya diperoleh dari harga perolehan dikali jumlah unitnya, kemudian dibagi dengan usia ekonomisnya. Contohnya seperti pada bangunan, harga perolehannya sebesar 200 juta, kemudian dikalikan dengan jumlah sebanyak 1 unit, dan dibagi dengan usia ekonomis sebesar 20 tahun, sehingga diperoleh depresiasi per tahun yaitu sebesar 10 juta rupiah. Untuk alokasi penggunaan bangunan, dialokasikan pada departemen produksi sebesar 70% dan departemen packing sebesar 30%. Selanjutnya untuk penggunaan listrik per bulan adalah sebesar Rp150.000 dan dialokasikan pada departemen produksi sebesar 85% dan juga pada departemen packing sebesar 15%. Untuk tenaga kerja tidak langsung itu dialokasikan kepada departemen produksi sebesar 20% dan juga departemen packing sebesar 80%. Selanjutnya adalah perhitungan anggaran BOP pada setiap departemen. Depresiasi bangunan per tahun tadi sudah dijelaskan bahwa alokasinya untuk departemen 1 yaitu departemen produksi sebesar 70%, kemudian dikalikan dengan biaya depresiasi bangunan tersebut sebesar 10 juta, sehingga diperoleh hasilnya 7 juta rupiah. Untuk depresiasi mesin, tadi sudah dijelaskan juga ada 3 mesin, kemudian depresiasinya dijumlahkan dan memperoleh hasil 7 juta rupiah. Untuk tenaga kerja tidak langsung, tadi sudah dijelaskan, yaitu proporsinya 20% dikali upahnya, yaitu Rp100.000, dikali 12, untuk menghasilkan hasil perhitungan per tahunnya, sehingga diperoleh 240.000 untuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Untuk biaya listriknya yaitu sebesar 150.000 per bulan dikali proporsinya 85% dikali 12, sehingga diperoleh hasil 1.530.000. Nah, total BOP-nya adalah sebesar 15.770.000. Kemudian untuk total produksi dalam satuan unit adalah 60.071 dan diperoleh tarif dari membagikan total BOP pada total produksi, sehingga diperoleh tarif pada departemen produksi adalah sebesar Rp262,52. Begitu juga untuk perhitungan di departemen kedua yaitu departemen packing, diperoleh total BOP sebesar Rp13.280.000 dan tarifnya adalah sebesar Rp71,25 dari hasil pembagian total BOP dan total produksi dalam satuan unit. Selanjutnya adalah anggaran biaya overhead untuk setiap jenis produknya. Dari data sebelumnya diperoleh rencana produksi 1 tahun untuk PIABD sebesar 30.275, untuk PIA sedang sebesar 17.404 dan untuk PIA jumbo 12.392. Kemudian untuk perhitungan biaya overhead pada tiap departemen, yaitu dengan cara mengalihkan tarif yang sudah dihitung pada tabel sebelumnya dengan total rencana produksi pada setiap jenis PIA untuk produksi 1 tahunnya. Contohnya pada departemen produksi untuk jenis PIA mini, yaitu dengan mengalihkan tarifnya tadi Rp262,52 dikalikan dengan rencana produksinya yaitu 30.275, sehingga diperoleh hasil biaya overhead-nya sebesar Rp7.947.874,18. Nah, begitu juga untuk jenis produk lainnya yaitu PIA sedang dan jumbo dan juga perhitungan untuk departemen packing. Nah, setelah itu dijumlahkan sehingga diperoleh total BOP sebesar untuk PIA mini Rp10.104.938,32, untuk PIA sedang Rp5.808.962,73, untuk PIA jumbo Rp4.136.98,95. Untuk BOP per triwulan diperoleh dari total BOP dibagi dengan 4 karena jumlah
bulan per triwulannya adalah 4 bulan, sehingga diperoleh hasilnya seperti yang tertera pada tabel. Setelah menghitung beberapa anggaran sebelumnya, kita selanjutnya menghitung harga pokok produksi. Yang pertama yaitu untuk produksi Pia Mini. Rencana produksinya adalah 7.569 untuk tiap triwulan. Kemudian biaya-biayanya diperoleh dari anggaran-anggaran sebelumnya yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Kemudian ditotal dan memperoleh hasil pada total HPP, total harga pokok produksi. Selanjutnya, total harga pokok produksi tersebut dibagi dengan rencana produksi dan dihasilkan harga pokok produksi per unit. Sebagai contoh, pada triwulan 1 untuk produksi Pia Mini, rencana produksinya adalah sebesar 7.569 dan biaya bahan baku sebesar Rp41.213.320. Untuk biaya tenaga kerja langsung Rp7.879.551. BOP-nya sebesar Rp2.526.234,58. Kemudian dijumlahkan dan memperoleh hasil total harga pokok produksinya sebesar Rp51.619.105,58. Untuk HPP per unit diperoleh dengan cara membagi total HPP sebesar 51 juta sekian itu dengan rencana produksi pada triwulan 1 sebesar 7.569, sehingga diperoleh HPP per unitnya adalah sebesar Rp6.819,81. Begitu juga perhitungannya untuk triwulan selanjutnya dan sama halnya dengan produksi untuk jenis Pia sedang dan juga Pia jumbo. Untuk HPP per unit Pia sedang diperoleh sebesar Rp8.163,5 dan untuk Pia jumbo diperoleh HPP per unitnya sebesar Rp10.445,51. Baik, selanjutnya yaitu adalah rencana biaya operasi atau biaya variabel, yaitu yang pertama biaya distribusi dan transportasi, biaya sublease, biaya pemakaian listrik, biaya depresiasi, dan biaya gaji. Dan di sini digunakan dua range unit, yaitu 6.000 unit dan juga 10.000 unit. Nah, untuk biaya per jenis biayanya itu telah tertera di layar. Biaya distribusi yaitu 600.000 dan juga 1.500.000, biaya sublease 120.000 dan juga 200.000, biaya pemakaian listrik 1.350.000 dan 1.400.000. Untuk biaya depresiasi tetap yaitu 300.000 dan biaya gaji juga tetap yaitu 1.500.000. Selanjutnya, yaitu menghitung anggaran variabel dalam bentuk formula. Nah, di sini kami menghitung tiap biaya untuk mengetahui komponen mana yang termasuk pada variable cost dan juga komponen yang termasuk pada fixed cost. Untuk biaya distribusi dan transportasi, persamaannya yaitu Y sama dengan 200.000 plus 100X. Untuk biaya sublease, Y sama dengan 20X. Itu berarti hanya mengandung biaya variabel. Lalu ada biaya pemakaian listrik, yaitu persamaannya 675.000 plus 112, sebesar Y sama dengan 300.000, yaitu hanya biaya tetap saja dan biaya gaji 1.500.000. Kemudian untuk persamaan akhirnya yaitu Y sama dengan 2.675.000 plus 232,5X. Selanjutnya dalam menyusun anggaran variabel, kami membuat di sini dapat 4 triwulan dengan volume penjualan sebanyak 12.420 unit, maka biaya tetapnya yaitu sebesar 2.675.000 ditambahkan dengan biaya variabel yang berasal dari 12.420 unit dikali dengan 232,5 rupiah, sehingga totalnya adalah 5.562.650 rupiah. Di triwulan yang kedua, yaitu dengan volume penjualannya 15.989 unit, terdapat biaya tetapnya itu sama dan biaya variabelnya perhitungannya sama seperti tadi dikalikan dengan 232,5 hasilnya 3,7 sekian, sehingga totalnya pada triwulan kedua yaitu 6.392.442,5. Di triwulan yang ketiga dengan volume penjualan sebanyak 12.892 unit, biaya tetapnya yaitu sama dan biaya variabelnya seperti tadi, dan sehingga totalnya adalah 5.667.740. Yang triwulan yang keempat dengan volume penjualan 13.135 unit, biaya tetapnya sama, biaya variabelnya juga seperti tadi sebesar 3 juta,
sehingga totalnya adalah 5.328.827,5. Next. Selanjutnya, setelah disusun beberapa anggaran sebelumnya, kami juga memproyeksikan laba rugi untuk UMKM Pia Dua Putri. Nah, dari laba rugi ini terdapat beberapa komponen, yaitu terdapat volume penjualan, perkiraan penerimaan penjualan, dikurangi dengan harga pokok penjualan, menghasilkan laba kotor, lalu laba kotor dikurangi dengan biaya operasi, menghasilkan laba sebelum pajak atau earning before tax, lalu earning before tax dikurangi dengan pajak, yang menghasilkan laba bersih setelah pajak atau earning after tax. Di triwulan yang pertama, untuk volume penjualan 12.420 unit, perkiraan penerimaan penjualannya adalah Rp129.164.000, lalu dikurangi dengan harga pokok penjualannya, yaitu Rp121.959.553, menghasilkan laba kotor sebesar Rp7.624.447, lalu dikurangi dengan biaya operasi, menghasilkan laba sebelum pajak, lalu dikurangi lagi dengan pajak. Nah, di sini terdapat selisih rugi karena pajaknya lebih besar daripada laba yang dihasilkan, sehingga laba rugi yang harus dibebankan adalah Rp5.600.000. Di triwulan yang kedua, untuk perkiraan unit volume unitnya 15.989, perkiraan penerimaan penjualannya adalah Rp196.289.000, dikurangi dengan harga pokok, menghasilkan laba yang cukup besar, yaitu Rp44.749.447, dikurangi dengan biaya operasi dan pajak, sehingga untuk laba bersihnya adalah Rp30.671.992. Di triwulan yang ketiga, menghasilkan rugi lagi sebesar Rp1.044.605,5, dan triwulan yang keempat yang terakhir itu menghasilkan laba sebesar Rp1.640.247. Baik, itu adalah proyeksi laba rugi untuk tahun 2025. Selanjutnya, saya akan memaparkan anggaran kas tahun 2025 untuk UMKM Pia Dua Putri. Yang pertama, di tabel pertama ada anggaran penerimaan kas, di mana seluruh penjualan UMKM Dua Putri ini dilakukan secara tunai, sehingga tidak ada piutang yang tertunda. Di situ ada rincian penerimaan kas per triwulan. Triwulan 1 menerima sebesar 129 juta 164.000, triwulan 2 166.289.000, triwulan 3 133.848.000, triwulan 4 136.594.000, sehingga total penerimaan selama tahun 2025 mencapai 565.895.000. Kemudian ada juga anggaran pengeluaran kas yang mana mencakup beberapa komponen, ada pembelian bahan baku yang mana tiap triwulan stabil di Rp100.629.260. Kemudian ada upah tenaga kerja langsung di mana nilainya Rp4.792.561 per triwulan. Ada juga biaya overhead pabrik Rp5.012.500 per triwulan. Ada biaya operasi berkisar antara 5,5 juta hingga 6,3 juta tergantung pada kebutuhan tiap triwulan. Dan yang terakhir ada pajak pendapatan yang mana stabil di Rp7.685.312,5 per triwulan. Sehingga jumlah total pengeluaran per triwulan ini relatif stabil, yaitu antara 123 juta sampai 124 juta. Yang terakhir ada anggaran kas sementara, yaitu ringkasan dari penerimaan, pengeluaran, dan juga saldo kas. Saldo kas awal dimulai dari 10 juta pada triwulan pertama, kemudian setelah dikurangi pengeluaran, saldo kas mengalami kenaikan tiap bulan, dan pada akhir tahun saldo kasnya mencapai 80.064.746. Ini menunjukkan kondisi kasnya cukup sehat untuk mendukung operasional di tahun berikutnya. Kenaikan saldo kas ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional menghasilkan arus kas bersih yang positif. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan penyusunan anggaran komprehensif pada UMKM Pia Dua Putri, dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran yang sistematis ini sangat penting untuk mendukung kelangsungan dan pengembangan usaha. Karena melalui analisis penjualan, analisis produksi, biaya, hingga arus kas dan laba rugi, kami menyusun anggaran yang realistis dan harapannya dapat berguna sebagai acuan pengambilan keputusan keuangan. Sehingga anggaran ini bisa membantu pelaku usaha atau pemilik UMKM itu dalam merencanakan strategi bisnis, memperkuat daya saing di pasar lokal. Untuk sarannya, kami menyarankan agar UMKM mulai mencatat keuangan secara rutin dan sistematis,
Kemudian anggaran yang telah disusun ini sebaiknya dijadikan panduan dalam menjalankan operasional dan mengambil keputusan. Evaluasi secara berkala ini juga sangat penting agar strategi bisa disesuaikan dengan kondisi yang aktual. Nah, selanjutnya adalah dokumentasi. Di sini kami lampirkan beberapa dokumentasi ketika kami melakukan observasi di sana, mulai dari gambar alat dan juga bahan yang ada di sana. Di sini ada gambar mixer, oven, timbangan, ada juga loyang, ada tepung terigu bahan bakunya. Kemudian di sini adalah foto ketika kita melakukan wawancara bersama pemilik UMKM. Nah, dengan selesainya proyek ini, kami berharap hasil penyusunan anggaran komprehensif ini dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan usaha Pia Dua Putri ini sendiri. Semoga menjadi awal dari praktek keuangan yang lebih profesional di tingkat UMKM dan mampu menjadi contoh bagi usaha kecil lainnya dalam menyusun strategi bisnis berbasis data dan juga perencanaan yang matang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pada kurang lebihnya kami meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.